Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada hari ini kita akan melaksanakan perlombaan hadis arba'in yang bertepatan dengan tanggal 8 September 2025 dalam rangka memeriahkan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada pagi hari ini mari kita panggil peserta pertama kita, yaitu Ananda Husain Abdullah dari kelas 9. Kepada beliau kita persilahkan. Baik, silakan dibaca. Hadis ke-22. Hiduplah akan seorang musafir atau orang asing. Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangkibani faqala kun fid dunya ka'annaka bi sabilin ka'annaka gharib kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masa wa khudh min sihhatika li maradik wa min hayatika li mautik. Rawahu Bukhari. Yang artinya adalah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku lalu berkata, jadilah engkau di dunia seakan-akan seorang musafir atau orang asing. Lalu Ibnu Umar radhiyallahu anhu melanjutkan, jika engkau berada di sore hari, maka janganlah menunggu hingga pagi hari. Dan jika engkau telah berada di pagi hari, maka janganlah menunggu hingga sore hari. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum sakitmu, dan waktu hidupmu sebelum matimu. Hadis Al-Bukhari. Ada penjelasan? Penjelasan di sini adalah bahwa kita diperintahkan untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, yaitu dengan cara melakukan amalan-amalan yang baik. Dan juga kita tidak boleh mengejar dunia secara berlebihan, cukup sewajarnya saja. Dan kita diperintahkan untuk bertaubat sebelum datangnya ajal, karena jika ajal telah menjemput, maka tidak ada gunanya taubat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah peserta kedua pada Ananda kita, Queen Zahra. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Queen Zahra Siti Latifah dari kelas 9 Kamilah. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hadis arba'in yang ke-11 yang berjudul tinggalkanlah apa yang meragukanmu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abu Thalib sibati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dama yuribuka ila ma la yuribuka. Rawahu Tirmidzi an-Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsu hasan sahih. Artinya, dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abu Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangan radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku hafal sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu, lalu ambillah yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmidzi an-Nasa'i. Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Contoh penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari adalah tidak membicarakan aib
Mahabbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di acara ini. Selawat beriring salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Dia Tahirah dari kelas 9 Ma'abah. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hadis Arba'in ke-34 tentang aturan dalam merubah kemungkaran. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika 'adaful iman, rawahu Muslim. Dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian melihat satu kemungkaran, hendaklah merubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini menjelaskan bahwa setiap umat muslim memiliki tanggung jawab untuk mencegah kemungkaran atau perbuatan yang melanggar syariat. Dengan tangan, jika mempunyai kekuasaan dan wewenang, boleh bertindak langsung. Dengan lisan, mengingatkan, menasihati, dan menasihati dengan kata-kata yang baik. Dengan hati, bila benar-benar tidak mampu, maka minimal membenci perbuatan itu dalam hati dan tidak menyetujuinya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama dengan tangan. Seorang guru melarang muridnya untuk mencontek dengan langsung mengambil kertas contekan murid tersebut. Yang kedua, dengan lisan. Ketika kita melihat teman membuang sampah sembarangan, hendaknya kita langsung mengingatkan dengan kata-kata yang bijak. Contoh, tolong buang sampah di tempat sampah ya. Dengan hati, kalau berada di tempat yang tidak memungkinkan untuk menegur, misalnya di lingkungan yang rawan dengan konflik, minimal kita tidak ikut serta dan membenci perbuatan itu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya kepada anak kita Aisyah dari kelas 7 Ikhlas, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis kelima, larangan berbuat bid'ah. Bismillahirrahmanirrahim. An ummul mu'minina Abdillahi Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Artinya, dari Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan
melakukan suatu amalan bid'ah baru dalam urusan agama ini yang tidak termasuk bagian darinya, tidak ada dasar hukumnya, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim, barang siapa yang mengerjakan amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Penjelasan singkat. Bid'ah adalah segala perkara baru yang dibuat-buat dalam urusan agama, baik dalam bentuk ibadah maupun syariat, yang tidak memiliki dasar dalil atau contoh dari Nabi Muhammad SAW dan tidak bersumber dari ajaran agama Islam. Contoh-contoh penerapan bid'ah dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mencari berkah dari tempat atau barang tertentu. 2. Mengurangi atau menambah jumlah rakaat salat. 3. Melakukan ibadah dengan cara yang tidak sesuai dengan tuntunan. 4. Mengucapkan bacaan salat dalam bentuk non-Arab. Dan yang kelima, menambah hari-hari pasca kematian yang tidak sesuai dengan ketetapan syariat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya kepada Ananda Hafizul Mustafa dari kelas 7 Mujahid, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Bunya al-Islam ala khamsi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumir Ramadan. Rawahu al-Bukhari wal Muslim. Yang artinya, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, menunaikan ibadah haji ke Baitullah dan berpuasa di bulan Ramadan. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Makna rukun Islam. Rukun Islam adalah 5 perkara dasar yang menjadi syarat seorang muslim yang sempurna. 5 perkara tersebut ialah syahadat, salat, zakat, puasa, dan naik haji bagi yang mampu. Mengapa kita harus mempelajari rukun Islam? Rukun Islam merupakan kerangka hidup sehari-hari bagi seorang muslim dan membantu mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun Islam merupakan kewajiban inti dan fondasi imam serta struktur muslim. Jadi kita harus mempelajari rukun Islam agar kita menjadi seorang Islam yang sempurna. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Ananda Mitra
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini saya akan membacakan hadis yang ke-17. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah katabal ihsana ala kulli syai' fa iza qataltum fa ahsinul qislah wa iza zabahtum fa ahsinul zibah wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih zabihatah. Rawatul Muslim. Hadis ini berisi tentang berbuat baik atas segala sesuatu. Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan atas segala sesuatu. Maka jika engkau membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik, dan jika engkau menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Dan hendaklah seseorang di antaramu menajamkan pisaunya dan menyenangkan dalam kurung tidak menyiksa sembelihannya. Diriwayatkan oleh Muslim. Ada penjelasannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Anda Muhammad Rizal Al-Qais dari kelas Darul Hanif. Kepada Anda dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis Arba'in Nawawi ke-18 dengan judul Taqwa. An Abu Dzarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bil khuluqin hasan. Rawahu Tirmizi. Terjemahan dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal, Allah ridho akan keduanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Wa khaliqin nasa bil khuluqin hasan, pergaulilah manusia dengan akhlak baik. Penjelasan pada penggalan hadis pertama, ittaqillah, bertakwalah, kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala agar bertakwa, mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya di mana saja. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya, ketika kita masuk ke dalam toilet, maka berdoalah, sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa kita dan menjauhi dari syaitan. Dan jika di hadapan orang lain, maka sopanlah menutup aurat dan berbicara baik. Penggalan hadis kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Maksudnya, jika kita telah melakukan suatu kesalahan, sesungguhnya kita langsung meminta maaf kepada Allah dan beristighfar dan taubat. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak sengaja berkata kasar kepada teman kita, maka minta maaflah dan beristighfar, sesungguhnya Allah menghapus dosa kita. Penggalan yang terakhir,
Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Maksudnya bertemanlah dengan teman-teman yang baik akhlaknya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya teman kita mengajak kita untuk sholat, maka ikutlah, sesungguhnya kita akan mendapat pahala dari perbuatan tersebut. Terima kasih. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Ananda Azwa Aisyah Nuela. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azwa Aisyah Nuela dari kelas 8 Tawakal. Saya akan membacakan hadis ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhillu damu imri'in muslim illa bi ihda salas as-sayyibu zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihi mubariku lil jamaah rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali dari salah satu dari tiga sebab. Mari kita lanjutkan kembali kepada Ananda Abdurrahman Al-Ghifari dari kelas 7 kami. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, pemilik langit dan bumi. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hadis arba'in yang ke-11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Nabi Muhammadin Hasan bin Ali bin Abi Thalib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhu qala hafiztu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dama yaribuka wala ila ma la yaribuka wa Tirmizi ila ma la tarmi wa Nasa'i wa qala Tirmizi. Hadis Hasan Sahih, yang berarti dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah dan kesayangannya, ia berkata, aku hafal dari Rasulullah, tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu, karena sesungguhnya kebenaran itu menenangkan dan kebohongan itu menimbulkan keraguan. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i, hadis Hasan Sahih. Inti kandungannya adalah seorang umat muslim dianjurkan untuk meninggalkan hal-hal yang syubhat atau meragukan. Kebenaran mendatangkan ketenangan jiwa, kebohongan dan keraguan hanya menimbulkan kegelisahan. Dan jalan takwa selalu memilih jalan yang jelas halal dan menjauhi yang sama-sama. Sekian hadis arba'in ke-11 yang saya bacakan tadi. Semoga dapat kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada saudari Ananda Hafizah Ihsani dari kelas 8 Qiraah. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafizah Ihsani dari 8 Qiraah. Saya akan membacakan hadis ke-17 yang berjudul berbuat baik atas segala sesuatu, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ya'la Shaddad bin Ausin radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha kataba ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinu zibahata wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yuzbihata. Riwayat Muslim, yang artinya dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan atas segala sesuatu. Maka apabila engkau membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik, dan jika engkau menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik, dan hendaklah seseorang di antaramu menajamkan pisaunya
asalkan tidak menyiksa sembelihannya, diriwayatkan oleh Muslim. Jadi dari hadis tersebut kita dapat mengajarkan bahwa setiap perbuatan termasuk hal yang sulit seperti membunuh dan menyembelih, seorang muslim harus mengedepankan ihsan atau kebaikan, kasih sayang, dan tidak menimbulkan penderitaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Ananda Abdurrahman Faruk dari kelas 7 Sabang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis arba'in ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wal kitabihi wal rasulihi wal a'immatil muslimin wa ammatihim. Rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami para sahabat bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin, dan bagi seluruh kaum muslimin pada umumnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa inti dari agama Islam adalah nasihat, yaitu memberikan kebaikan dan ketulusan. Nasihat ini diarahkan kepada 5 hal utama. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengimaninya, taat pada perintahnya, dan menjauhi larangannya. Yang kedua, kitabnya, yaitu Al-Quranul Karim. Dengan membaca, memahami, mengamalkan, dan menjaga keasliannya. Yang ketiga, Rasulnya, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan meneladani sunnahnya, menjaga ajaran Islam yang dibawanya, membalas cintanya dengan mencintai ajaran dan pribadinya, dan tidak ada yang kita idolakan di muka bumi ini kecuali beliau. Yang keempat, para pemimpin kaum muslimin. Yaitu menolong mereka dalam kebenaran, menaati mereka dalam ketaatan kepada Allah, serta mengingatkan kesalahan mereka masalah mereka serta mengingatkan kesalahan mereka dengan lemah lembut. Yang kelima, seluruh kaum muslimin, yaitu memberikan bimbingan kebaikan dunia dan akhirat, menolong sesama, mengajak berbuat makruh, dan mencegah dari kemungkaran dengan santun dan kasih sayang, dan saling menasihati dalam kebaikan dan kebenaran,
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah Ananda Arzira Nurul Fazliyah dari kelas 9 Mardiyah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Arzira Nurul Fazliyah. Saya berasal dari kelas 9 Mardiyah. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hadis arba'in yang ke-33. Bismillahirrahmanirrahim. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'tan nas bidakwahum nad'ani jalan amma lakum wa dima'am lakinil bayyinatu alal man alal mudda'i wal yamin ala man ankara. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, seandainya setiap manusia diberi tuntutan dakwaan, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta suatu kaum. Akan tetapi orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti, dan bagi orang yang mengingkarinya harus bersumpah. Hadis Hasan yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Makna dari hadis tersebut adalah yang menuduh ialah yang harus mendatangkan bukti, dan yang dituduh harus bersumpah jika ingin mengingkari tuduhan tersebut. Contohnya seperti kasus pencurian. Jika seseorang menuduh temannya mencuri uangnya, maka si penuduh harus menunjukkan bukti yang kuat seperti saksi mata dan rekaman CCTV. Jika tidak ada bukti, maka yang dituduh bisa bersumpah bahwa ia tidak mencuri untuk membebaskan dirinya dari tuduhan tersebut. Dan si penuduh bisa disebut sebagai pefitnah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ananda Arifah dari kelas 8 Syukur, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifah Aulia dari kelas 8 Syukur akan membacakan hadis ke-18 yang berjudul berkata baik atau diam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jara wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Riwayat Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah, jika kita tidak bisa menjaga ucapan kita, maka lebih baik kita tidak usah berkata apa-apa, dan kita harus memuliakan tetangga dan tamunya. Contoh yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah tidak mengejek teman, menjenguk tetangga yang sakit, dan melayani tetangga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Ananda Khalisa dari kelas 7 Hasanah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan membacakan hadis ke-7 yang berjudul nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ruqayyah Tamimi bin Ausid dari radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah qulna liman qala
bin Aus dari radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami bertanya, beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin pada umumnya. Hadis riwayat Muslim. Makna dari hadis 7 ini ialah ajaran utama Islam ialah nasihat yang ditujukan kepada 5 pihak, yaitu Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin umat Islam dan umat Islam secara umum. Yang pembacaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Ananda Muhammad Alif dari kelas 9 Alif dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah nomor 34. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika a'ful iman. Riwayat Muslim. Artinya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya. Dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim nomor 49. Hadis ke-34 Al-Arba'in An-Nawawiyah mengajarkan tentang kewajiban mencegah kemungkaran dengan 3 tingkatan. Yang pertama yaitu dengan tangan, bisa berupa kekuasaan fisik. Yang kedua berupa lisan, bisa jadi dengan nasihat ataupun tulisan. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu dengan qalbi atau hati, membenci dalam hati. Jika 2 cara sebelumnya tidak memungkinkan. Adapun contoh penerapan hadis Al-Arba'in nomor 34 dalam kehidupan sehari-hari ini berupa mencegah perbuatan buruk secara fisik, misalnya mengenai pertengkaran, menasihati orang dengan sopan agar tidak terjadi pelanggaran, dan membenci kemungkaran di dalam hati dan bertekad untuk mengubahnya jika tidak ada kemampuan untuk bertindak. Dan itu merupakan selemah-lemahnya iman yang terpenuhi. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan mengenai hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah nomor 34. Sekian dari saya. Apabila ada salah dan salah kurang dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Ananda Azaliyah Kaiden dari kelas 7 Takwa, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zalia Kaiten, perwakilan dari kelas 7 Takwa, akan membacakan hadis ketiga yang berjudul Rukun Islam. Bismillah. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaum Ramadan. Rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, ia berkata,
aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, pergi haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam penjelasan dari hadis ketiga arba'in ini ialah Islam itu dibangun di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan yang benar selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Kedua, mendirikan sholat. Ketiga ialah menunaikan zakat. Dalam menunaikan zakat ini ada 2 pihak yang dilibatkan, yaitu muzaki dan mustahik. Muzaki ialah orang yang membayarnya dan mustahik ialah orang yang menerimanya. Yang keempat ialah pergi haji ke Baitullah. Pergi haji ke Baitullah ini ada yang bilang bagi yang mampu, ada yang bilang wajib. Karena pada zaman Nabi itu pergi haji itu biayanya tuh nggak semahal sekarang. Palingan cuma kendaraannya, bekalnya. Kalau sekarang kan kayak pergi bayar travelnya kan mahal. Makanya sekarang ini dibilang pergi haji bagi yang mampu. Dan yang terakhir ialah berpuasa di bulan Ramadan. Jadi kita ini diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Dalam 12 bulan Hijriah itu bulan ke-9-nya ialah bulan Ramadan. Kita tuh wajib berpuasa selama bulan Ramadan itu, kadang 30 hari, kadang 29 hari, tergantung hilalnya. 5 perkara tersebut biasanya disebut dengan rukun Islam. Jadi kita sebagai muslim atau muslimah ini wajib mengerjakan 5 perkara tersebut. Kalau digambarkan sebagai bangunan, rukun Islam ini sebagai fondasinya lah. Kalau misalnya salah satunya nggak ada, kita nih agama kita nih nggak kokoh. Bisa jadi, alhamdulillah kita bisa jadi murtad. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena saya hanyalah manusia yang tak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada anak kita Adib dari kelas Syeddik dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis riwayat kelima. An Ummul Mukminin Ummatan Ummi Abdillahi Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza alaysa minhu fa huwa rad. Riwayat Bukhari wa Muslim. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melakukan amalan bid'ah atau baru yang tidak termasuk dalam agama, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contohnya saat kita salat subuhnya 2 rakaat. Misalnya kita ingin menambah pahala, jadi kita menambahnya 1 rakaat lagi. Itu tidak diperbolehkan karena tidak ada dalil yang mengatakan itu tersebut. Ada contoh lain? Dan dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.